Oke, di segmen ini kita akan belajar mengenai tools yang juga akan sering kita pakai, yaitu hedge. Ya, posisinya dia di sini, kita bisa klik. Nah, hedge itu shortcutnya H, enter. Nah, ini kita bisa pilih, misalnya di sini ada dua cara. Kita bisa dengan seleksi atau pick point. Saya tunjukkan, misalnya kalau kita pilih yang pick point ini, terus solid. Misalnya kita klik di sini, nah, terus kita klik. Nah, di sini dia akan membuat misalnya kolom seperti itu. Nah, ini enter. Nah, ini hedge-nya dia sendirian gitu ya. Tapi kalau misalnya hedge ini saya delete, saya hedge, enter, saya pilih yang solid. Kalau saya hedge-nya sekaligus seperti ini, ya yang perlu diperhatikan adalah pada saat saya sudah enter selesai, itu biasanya hedge-nya akan menjadi satu kesatuan. Oh, tapi yang ini enggak. Ya, it's good then. Jadi dia tetap satu kesatuan. Control Z. Oh ya, ini satu kesatuan. Tuh, satu kesatuan. Jadi kalau di hedge-nya secara bersama-sama dia akan menjadi satu kesatuan. Oh, yang ini tadi karena double. Oke. Nah, ini kadang bisa merugikan kita, kadang bisa menguntungkan kita. Jadi tergantung kasusnya, tapi secara umum kalau hedge-nya kita bersamaan dia akan menjadi satu kesatuan objek. Tapi kalau sendirian satu persatu dia akan satu persatu. Nah, selain itu hedge itu kita bisa gunakan juga H, enter tadi. Selain pick point kita bisa juga dengan seleksi. Jadi seleksi, misalnya saya pilih yang ini. Nah, saya seleksi yang ini bendanya. Nah, dia jadi satu benda ini seperti itu. Nah, untuk tips saja untuk pembuatan kolom, jadi biasanya kita gunakan seperti ini. Jadi rectangle, REC, tadi saya salah pencet region, terus saya seperti ini. Nah, ini kemudian ini saya copy. Oke, ini saya pilih, ini saya copy rectangle-nya. Jadi biasanya kita buat yang saya sarankan hedge seperti ini. Kita bisa seleksi bendanya, terus enter. Oh, oke. Saya salah pilih, harusnya saya pilih solid ya. Saya pilih solid, saya pilih yang select, misalnya seperti itu, enter. Nah, baru ini kita pindah-pindah, karena kalau ini jadi dua benda ini ada rectangle di sini dan ada hedge di sini. Ini yang kita pindah-pindah, karena kalau hedge saja seperti ini saya move, ini dia tidak punya endpoint. Tapi kalau ini sudah ada rectangle-nya dan ada hedge-nya di sini, kalau saya mau move M, enter, nah itu dia untuk dipindah-pindah akan lebih mudah untuk keakuratannya. Jadi kalau seperti ini hedge saja, nah ini saya move, dia tidak menunjukkan titik endpointnya. Jadi akhirnya kita kira-kira di situ dan akhirnya gambar kita tidak akurat. Jadi sebaiknya untuk pembuatan kolom kita gunakan ada rectangle, ada hedge, dan pada saat kita copy itu kita seleksi keduanya. Ini tips saja mengenai cara penggunaan hedge. Jadi bingkainya itu juga kita ikut copy bersama, dan ini salah satu keunggulan hedge yang pick point ya. Jadi dia bisa mendeteksi batas-batas antara ini. Nah, jadi dia akan mendeteksi, kalau Anda bisa lihat ini batas-batas di sini, dia bisa deteksi. Nah, ini saya enter. Oke, ini solid. Tadi ada hedge yang lain, misalnya nah jenisnya pun ada banyak. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ini misalnya saya ke sini, klik. Oke. Beberapa hedge mungkin pada saat pertama kali terbentuk tidak sesuai. Ini dugaan saya sih karena mungkin skalanya terlalu kecil, perlu dibesarkan. Mungkin kita bisa ketik 1000. Oh, kalau nggak berhasil mungkin ada sesuatu hal yang lain. Jadi misalnya ini saya ketik tetap 1, terus kemudian hedge ini, nah saya bisa gonta-ganti sesuai kebutuhan. Oke. Bisa oh ya, hedge yang terbentuk bisa kita ganti-ganti juga seperti itu. Terus ukurannya kita juga bisa ganti. Jadi kalau terlalu besar kita bisa kecilkan, kalau terlalu kecil kita bisa
besarkan seperti itu. Nah ini sekali lagi hatch. Nah ini yang biasa dipakai seperti ini, hatch untuk kolom. Terus kalau untuk dinding biasanya ini dari dinding ini kita harus offset lagi sekitar 2 cm, titik 02. Terus kita offset dari sini ke sini, sini ke sini, oke, dan salah, ke arah dalam. Jadi dari dinding 15 cm ini saya delete, kita hatch dalamnya, kita pakai hatch yang ini, jadi seperti ini, klik. Dan biasanya ini skalanya perlu kita kecilkan sedikit, mungkin setengahnya atau 0,4 nya seperti itu. Nah ini tadi kita sudah bikin kolom di sini, kolom di sini kita copy. Nah kita kopikan ke sini ya, ini bisa kita tumpuk saja seperti itu, karena nanti pada saat di print ini yang terlihat ya seperti ini, kelebihan garis-garis di situ tidak akan terlihat. Nah oke, demikian kurang lebih cara aplikasi penggunaan hatch untuk pembuatan dinding.